bersama Prabowo Subianto atau Joko Widodo. Cuma dua calon presiden itulah yang harus dipilih rakyat dan yang akan menentukan seberapa besar bangsa ini akan berubah 5 tahun ke depan. Keduanya tidaklah sempurna sehingga sosok mereka harus dibedah. Kami tampilkan kembali cuplikan debat antara tim sukses kedua capres ketika jadwal kampanye baru saja dimulai oleh KPU dan ketika kampanye akan berakhir. Saya ingin tanya, seberapa Anda Pak Mahfud merasa bahwa Prabowo akan lebih siap mengukur dari persiapan yang Anda lakukan sendiri? Seberapa Prabowo akan bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan Jokowi? Dan nanti pertanyaan yang sama kepada Mas Anies. Saya kira kalau dari sudut implementasi kebijakan dan mengontrol perjalanan bangsa ini secara terencana, saya kira Pak Jokowi lebih siap, Prabowo lebih siap. Karena begini, kita lihat di setiap pidatonya itu berisi visi kenegaraan. Tapi kalau Anda dengar pidatonya Pak Jokowi, di mana dia pernah bicara Indonesia ke depan itu apa? Dia saja hanya mengatakan saya mau kerja. Udahlah itu nanti itu kan sudah ada yang ngurus. Saya akan kerja. Jadi Anda mengukur dari cara menyampaikan pandangan? Oh iya dong, penting. Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Mas Anies, seberapa Anda yakin Jokowi bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan dengan Prabowo? Oh ya, saya rasa kalau bicara kesiapan, tentu tentang visi, tentang misi, tentang rencana kerja. Jadi sekarang kenapa menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan kepada calon-calon yang sekarang ada, karena tidak ada proses itu. Yang kita lihat adalah Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo sebagai pembina partai yang selama ini memang kemana-mana pidatonya soal Indonesia. Karena Pak Prabowo memang sudah berikhtiar untuk jadi presiden bertahun-tahun lamanya. Rasanya iklannya sudah cukup panjang di media. Saya jadi sudah lebih hafal begitu ya? Satu lebih hafal dan sudah jelas saya mau jadi presiden. Gitu. Bertahun-tahun kampanye karena itu semua orang pernah mendengar apa yang dikatakan Prabowo. Kalau yang satu selama ini gubernur. Dan selama gubernur ya menjalankan tugas sebagai gubernur. Baru sesudah dicalonkan dia mulai bicara tentang Indonesia. Waktu yang dimiliki untuk menjelaskan rencana jelas berbeda. Tapi juga buat saya malah menjadi menarik. Selama ini kita menyaksikan jika orang menginginkan untuk menjadi sesuatu, maka lakukanlah untuk masyarakat. Lakukan kerja untuk masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan dana untuk berkampanye dengan nilai yang fantastis tentunya. Saya sendiri nggak pernah tanya itu. Baik. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Karya Jokowi sudah teruji, dia bangun Solo. Dia pindah ke Jakarta, terpilih. Dia lakukan beberapa kerja besar. Contohnya misalnya, kemarin ketika Jokowi belum jadi gubernur, Jakarta sangat macet. Saat sekarang masih macet Bang Adian. Sebentar. Tingkat kemacetan sudah berubah dari 12 km per jam jadi 19 km per jam. Artinya ada perubahan. Maksud saya kita bicara berdasarkan data. Jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Baik. Saya akan potong di situ karena saya ingin lempar ke Bang Ahmad Yani. Kalau tadi dikatakan Jokowi sudah membuktikan karena membangun kota. Apa pembuktian dari Prabowo? Saya kira jelas trik record Pak Prabowo dan kita memang belum pernah memegang jabatan yang bersifat sipil seperti itu. Dalam kemiliteran jelas bagaimana membangun sebuah institusi militer dan gagasan-gagasan dia pada waktu dia masih di dinas kemiliteran. Nah, tapi saya ingin. Adakah yang bisa spesifik disebut apa yang tadi sudah disebutkan pada waktu dia bagaimana membangun, menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Nah itu kan jadi alat ukur kita. Pertanyaannya sekarang saya balik. Kalau tadi mengapa memilih Prabowo, kalau sekarang mengapa Anda tidak mau memilih Jokowi? Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting. Tidak penting? Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa.
Republik Indonesia terlalu luas. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Bu Hovifah, pertanyaannya sama. Kenapa Anda tidak memilih Prabowo? Padahal tadi katanya ada di Prabowo Subianto ketegasan itu. Nggak bisa, negeri sebesar Indonesia nggak bisa dipimpin dengan gambling. Bahwa pengalaman yang terbukti dan teruji di dalam memimpin pemerintahan baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, itu menjadi bagian yang penting untuk mengantarkan kepemimpinan di tingkat nasional. Bagaimana kemudian kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada seorang yang belum memiliki track record di dalam kepemimpinan pemerintahan birokrasi sipil. Saya ingin mengklarifikasi satu hal karena Anda dilaporkan Bawaslu karena tweet Anda. Ini tweetnya kita tunjukkan. Jokowi janji 1 Muharram Hari Santri demi dia terpilih 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting. Siapa yang Anda maksud sinting di sini? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi sinting Kita di siapa? Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Ya. Itu biasa, kita bercanda. Oke, Tapi baik. kalau dianggap serius ya kita akan klarifikasi secara serius, no problem. Jadi ke siapa itu sintingnya? Ya kalau Anda lihat itu kan soal ide, ya kan? Ini orang setiap orang janji. Saya kemarin tadi mengkonferensi pers. Oke. Janjinya di DKI itu, ya. Baik. Janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang tidak- sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Bang Nusron? Karena itu lebih baik masalah ini karena namanya teks itu bebas untuk menafsirkan apalagi teks Kalau di Anda publik. menafsirkannya apa? Kalau saya menafsirkan macam-macam. Satu macam aja karena waktunya singkat. Jadi dia itu ini kan sahabat. Kita ini saling mengenal lama ya. Iya. Nusron akan kesulitan menganggap bahwa saya itu gampang menghina orang. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi Bukan karena begitu, itulah Ri. Gini Ri ya. Kalimat ini bukan nada menghina. Ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Kalau dia tidak dekat. tapi Nusron tahu kan. Nah, tetapi persoalannya ini jadi multi tafsir dan menjadi efek berantai Oke. yang itu menjadi konsumsi Ya kita publik. biarkan Bawaslu aja Anda menyelesaikan. tersinggung tidak? Kenapa? Anda tersinggung? Kalau yang dimaksud bahwa Jokowi sinting, ide Hari Santri itu sinting, kemudian bahwa kemudian santri dan sinting, ya saya tersinggung. Kita akan lanjutkan setelah pariwara tetap Kalau lanjut. dimaksud itu. Dua kandidat telah membelah opini di masyarakat. Nomor 1 atau nomor 2. Fakta dan rekayasa bercampur sementara janji terus berguyur. Namun rakyat telah menentukan siapa yang akhirnya dipercaya memegang amanah. Atau satu kunci yang bisa dibagi kepada orang-orang yang memang ingin memimpin dengan hati. Apa itu Pak Jokowi? Jangan punya kepentingan.